Para wahan telah berjalan-jalan dengan tangan dan kaki terikat selama beberapa hari. Ada seorang anak laki-laki yang sakit, para tentara menyodoknya dengan tongkat beberapa kali. Gumbol memohon padanya untuk melepaskan ikatan untuk merawat bocah itu, dia berjanji untuk tidak melarikan diri. Mu Guang pergi untuk memeriksa, temukan penyakitnya sudah parah. Dia melepaskan ikatan bocah itu, lalu membawa bocah itu untuk beristirahat di bawah pohon. Lalu menghunus pedangnya tanpa ragu-ragu, menebas bocah itu sampai mati. Tidak boleh. Untuk pasukan Artadal, budak yang sakit tidak memiliki nilai sama sekali. Penduduk desa dengan tangan dan kaki terikat tidak bisa melawan, hanya bisa duduk diam dan menangis. Para pasukan menemukan ada satu wanita sedang sakit parah juga, Mu Guang berjalan-jalan dengan pedang ingin membunuhnya. Tetapi dia adalah penyihir punya suku. Tolong mengampuni nyawanya, kami akan patuh. Dia adalah orang penting di suku kami. Tetapi Mu Guang tidak peduli. Kali ini, Tanya menggigit jarinya dan mengoleskan darah di mata. Tepat pada saat akan dibunuh. Saya adalah Tayan dari suku Wahan. Wahan의 Tanya. Apa? Saya adalah Tayan punya suku Wahan. Saya adalah penyihir berikutnya dari suku Wahan, saya menghubungkan jiwa-jiwa yang sudah dan akan terbangun, saya adalah penyihir punya Wahan. Mu Guang tanya padanya, lagi pula, apa yang kamu bicarakan? Tanya mulai mengutuk mereka. Saya mengutuk kalian, rumah kalian akan menjadi puing-puing, tembok akan runtuh. 모든 정령과 깨어날 모든 정령들과 이어진 Wanita gila ini. Mu Guang ingin membunuh Tanya, Tanya mengatakan bahwa orang pertama yang membunuhnya akan mati dengan menyedihkan. Tanya terus memaki, keluarga kalian semua akan mati. Dan ibu yang masih hidup akan memakan mayat anaknya sendiri. Tanya mengatakan berapa kutukan yang paling kejam yang bisa dia katakan. Para prajurit mulai panik, membeku. Bahkan orang-orang di desa takut ketika mereka mendengarnya. Hanya Choyol yang bisa melihat bayangan serigala putih di belakang Tanya keluar. Satu orang berteriak jangan percaya kata-kata itu, bunuh mereka, tetapi tidak ada yang berani mengambil tindakan. Tagon mendengar itu suruh bawahan yang melakukannya. Bukan karena dia percaya tahayul, tapi lebih baik berhati-hati sementara ini. Prajurit ikuti perintahnya, biarkan Tanya yang jaga ibu Choseal yang akan meninggal. Mu Guang ingin bunuh Tanya, dia langsung mengutuknya. Di malam bulan purnama hatimu akan ditarik keluar oleh orang lain. Mu Guang merasa merinding dengan panik langsung pergi dari situ. Ibu Choseol karena luka terlalu parah jadi tidak kuat menahan lagi. Sebelum mati, dia melihat bayangan serigala putih di samping Tanya. Dia mengatakan, sangat senang karena bisa memberinya tanggung jawab untuk melindungi suku Wahan. Hari beribut mereka sudah sampai ke benteng Ardal. Penduduk menyambut tentara bayaran seperti pahlawan. Dan menyelamatkan nyawa suku Wahan, berdiri di situ diam mengamati situasi. Eng Som harus mengerahkan kekuatan Igutu untuk menculik Sangung, pemimpin Ardal. Dengan imbalan keselamatan Tanya dan suku. Eng Som berlumuran darah di tubuh dan wajahnya, dia harus menyamar untuk menculik Sangung. Dia pergi ke jalan yang Sangung pasti akan lewat. Sangung sedang dikepung sekarang, Eng Som menyamar sebagai tentara datang untuk menyelamatkannya. Berhasil menipu pemimpin pergi. Sampai sore hari, tidak ada yang melihat Sansung. Mereka dengan cepat meniup sirene, seluruh kastil menjadi panik. Pada saat ini, jendela di lantai atas tiba-tiba terbuka, itu adalah Eng Som dengan sandera adalah Sansung. Dia teriak meminta para tentara lepaskan suku Wahan, jika tidak dia akan membunuh pemimpin Ardalnya. Tentara langsung bawa suku Wahan keluar. Pada saat itu anak Sanung adalah Tagon datang. Dia lepaskan semua senjata ingin negosiasi dengan Eng Som. Tagon perlahan naik ke atas membuka pintu dan masuk ke dalam dengan mata yang sangat kejam. Dia berlari ke arah Sanung, dengan cepat menusuk mati ayah dia. Ternyata hubungan mereka tidak baik dari sebelumnya. Sekarang Sanung mati, Tagon akan menjadi pemimpin baru, salahkan semuanya pada Eng Som. Eng Som tidak bisa melawan dengan Tagon hanya bisa melarikan diri. Tagon gendong mayat ayah turun ke bawah, pura-pura menangis. Semua penduduk berpikir Eng Som adalah pembunuhnya. Eng Som tidak bisa selamatkan sukunya, terbalik membuat mereka dipukul. Ada orang dipukul sampai mati. Eng Som menyesali tindakan dia, dan pada saat yang sama menemukan rahasia besar. Saat bertarung dengan Tagon, dia melukai Tagon dan darah Tagon berwarna ungu. Ini berarti Tagon juga adalah Igutu seperti dia, dibenci oleh manusia. Tagon juga sedang takut apakah ada yang melihat luka dia. Jika ketahuan dia adalah Igutu, bahkan manusia akan mengejar dia sampai akhirnya.
Som mencari Tai Alha, wanita punya Tagon. Lalu mengatakan suruh dia sampaikan ke Tagon tidak boleh sakiti orang Wahan walaupun hanya kuku tangannya. Jika tidak, akan memberitahu rahasia Tagon. Hal yang paling dikhawatirkan Tagon terjadi. Sekarang dia hanya bisa ikuti kalimat dari Som. Tetapi para tentara tidak tahu apa-apa sedang berencanakan untuk membunuh semua suku Wahan dengan perintah dari Tagon sebelumnya. Pada saat itu, orang dari suku Wahan sedang dipenjara. Ada penjaga memberitahu mereka jika besok mereka akan dibunuh. Besok kalian akan dipotong kepala di depan para penduduk di sini. Semua orang putus asa, ada orang marah dengan Tanya dan Som. Karena berdua mereka baru menjadi seperti ini. Tanya katakan dia adalah bintang yang buruk, tidak bisa melindungi suku. Semua orang mulai panik dan menangis. Kepala suku mengatakan jangan takut, kita bersama menghadapi kematiannya. Besok sebelum dibunuh, kita harus bunuh satu sama yang lain. Di luar prajurit sudah siap, bersiap untuk pergi ke pengadilan. Gumball tidak mau dibunuh oleh prajurit. Dia minta Dunji untuk bunuh dia, tetapi Dunji tidak bisa melakukannya. Semua mengatakan kepala suku harus keluarkan perintahnya, mereka baru bunuh diri. Kepala melihat semua orang dalam suku yang sedang menunggu perintah dari dia hanya bisa memberi perintah saja. Sekarang semua orang melihat ke orang di sampingnya. Saya tidak bisa melakukannya. Kepala suku udah sering memberi perintah untuk sukunya, tetapi kali ini dia tidak bisa melakukannya. Semua orang tidak tahu, Som yang mereka marah sedang mencari jalan untuk selamatkan mereka keluar. Som buat janji ketemu dengan Tagon, bilang sama dia tidak boleh bunuh orang dari suku dia. Jika tidak dia akan mengungkapkan identitas asli punya Tagon. Tagon datang ke penjara dan tanya kepadanya ada yang mengerti dan tahu tentang Som apa tidak. Tanya megang batu yang tajam, bangun dan ikuti Tagon. Tagon tanya semua cerita tentang Som. Tanya tidak peduli, dia hanya fokus ke leher, ingin membunuh Tagon. Tetapi Tagon adalah Igutu, dia sangat kuat. Tanya gagal, berpikir dia akan dibunuh. Tidak menyangka Tagon tidak mau bunuh dan mengatakan kepadanya, saya tidak akan membunuh kalian, bahkan bantu kalian. Tanya mengerti bahwa Som yang sedang melindungi mereka. Kali ini mereka tidak mati, semua sangat senang. Tetapi yang tidak terduga telah terjadi lagi, mereka dikirim ke tempat lain oleh suku Huinsan. Suku Huinsan adalah suku yang tidak bisa disentuh oleh pemimpin Ardal juga. Orang-orang Huinsan sedang mengumumkan jika Som tidak menyerah. Malam ini mereka akan membunuh orang dari suku Wahan. Kali ini Tagon sangat khawatir, dia langsung bawa prajurit punya dia masuk ke kuil klan Huanxin. Pendeta Huanxin tahu dia tidak bisa melawan Tagon jadi dia mematikan semua lampu. Para Wahan mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Ada yang berhasil keluar dari Ardal, dan Tanya berlari sampai ke lantai yang paling atas. Di sini dia menemukan satu orang Igutu lain, dan orang ini sangat mirip dengan Som.